buat orang tua tuh harus ini ya, bukannya malah bangga ketika anaknya pacaran, harusnya sedih, harusnya lebih lebih aware lagi, lebih menasehati. Nah, Ustaz, bagaimana jika perbuatan zina tersebut, Ustaz, lahir seorang anak? Itu bagaimana status anak tersebut walaupun setelah itu si laki dan perempuan itu berakhir dengan menikah? Ketika ada sebagian public figure, artis-artis, apalagi yang kekinian yang banyak pengikutnya. Ya. Kan waktu awal-awal pandemi orang nggak bisa kegiatan di luar, akhirnya mereka indoor bikin podcast. Nah, Salah satu podcast yang laku untuk ngangkat nama mereka adalah pengakuan-pengakuan zina. Pengakuan mereka ini, mereka pikir itu adalah salah satu cara untuk, seandainya pun sekarang kita nyebut nama fulan yang memang mereka adalah public figure yang memang mengumbar aibnya, pada dasarnya kita sebut namanya pun kita tidak berdosa. karena mereka juga sudah menyebutkan nama Iya. mereka. Karena mereka mujahir. Ya. Perbuatan dosa yang mereka kerjakan itu mereka kadang-kadang yang tadi diumbar-umbar, Ustaz. Yang tadi seperti Anda bilang bahwa mereka bangga. Mereka seakan butuh apresiasi dari orang lain, butuh statement. Itu ada dampak dari kelakuan mereka di dunia, Ustaz, yang mereka nganggap ya mereka di dunia ini mengumbar dosa tersebut ya seakan buat keren-kerenan doang, maksudnya gitu. Tapi dampaknya tuh seperti apa, Ustaz? Oh ya, saya mau kasih pandangan dulu nih buat para muslimah. Jangan jadikan diri kalian seperti mangga di pasar. Bagaimana mangga di pasar kalau orang mau beli? Tawar, Dicium dulu. dicium, wangi, Dipencet, dipencet, ditusuk ditusuk. bagian atasnya atau bawahnya. Apakah pasti dibeli? Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Muflis Safitra. Ustadz, apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal kita dari tadi nggak pindah posisi Nah, ya. Masya Allah, kita nggak pindah sih. Cuma kita pindah ganti baju doang. Anda terakhir ketemu antum di Bandung itu, Ustadz, udah lama di Masjid Cipaganti, Ustadz. 2019. Kita ngaji bahas kurban. Iya. Dan Anda masih nyimpen kertas yang antum bagikan. Iya. Insya Allah, alhamdulillah terpakai sama sekarang, Ustaz. Semoga jadi amal dan pahala yang besar. Amin, amin. Ustaz, zaman sekarang, Ustaz, atas dasar pergaulan, zaman ini menganggap perbuatan dosa itu udah seperti hal yang ya udahlah, toh itu urusan gua pribadi gitu, bukan urusan lo gitu. Nah, dosa besar seperti zina itu malah jadi kebanggaan bagi orang-orang, seakan ini lo gua keren, ini lo gua hebat gitu. Itu bahkan menjadi cerita seakan-akan itu ya udah itu biasa aja gitu. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan itu, Ustaz, dan semoga Allah menjaga kita dari azab dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini, Ustaz, kita masuk ke pembahasannya, Ustaz. Kan orang bilang tuh dosa besar kayak zina itu udah jadi perkembangan zaman. Jadi mereka tuh bilang ya udahlah, atau zaman juga sudah berkembang ya, hal-hal yang seperti itu udah bukan hal-hal yang tabu, itu udah biasa aja gitu. Apakah ini hal-hal itu disinggung oleh Al-Quran, Ustaz? Apakah ada dalil atau hadis yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan kayak gitu, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada kalanya Nabi kumpul sama sebagian sahabat, lalu Nabi kadang tanya siapa yang mimpi. Kemudian kalau ada yang bermimpi, maka dia menceritakan sesuatu mimpinya kepada Nabi dan yang hadir. Ada kalanya Nabi yang cerita mimpinya. Ada seorang sahabat namanya Samurah bin Jundab bercerita bahwa suatu hari Nabi yang cerita. Ini perjalanan panjang Nabi bersama dua orang malaikat ke sebuah tempat namanya Al-Ard Al-Muqaddasah. Dan dalam perjalanan panjang itu Nabi bertemu dengan berbagai model. Seperti ada orang berenang di sungai darah, ada orang dicelurit wajahnya, ada orang yang ditumbuk kepalanya dengan batu. Nah, ada satu tempat di mana Nabi SAW kemudian di situ melihat satu cerobong pembakaran, bangunan seperti cerobong pembakaran. Di dalamnya beliau
mendapati ada banyak laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Dari bawah mereka ada api yang menyambar-nyambar. Setiap kali api itu menyambar, maka mereka pun berteriak. Maka ketika Nabi SAW bertanya kepada dua malaikat yang membawa beliau, siapa laki-laki dan perempuan itu telanjang dan dibakar? Maka malaikat mengatakan, nanti kami jelaskan. Karena memang perjalanan itu panjang, bertemu dengan berbagai kejadian dan berbagai model orang. Ya. Endingnya ketika Nabi SAW sudah selesai dalam perjalanan itu, beliau nagih kepada malaikat. Kalian tadi berjanji untuk menjelaskan siapa yang dipecahkan kepalanya dengan batu, siapa yang berenang di sungai darah, siapa yang dicelurit wajahnya, siapa yang dicerobong pembakaran, dan seterusnya. Maka malaikat jelaskan satu-satu. Nah, bagian cerobong pembakaran itu, malaikat mengatakan, wa amma ar-rijalu wan nisa'u al-uratu fi mithli bina'it tanur fa innahum az-zunatu waz-zawani. Yang berada di dalam cerobong pembakaran yang kamu lihat dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan itu, mereka adalah para pezina. Jadi para pezina itu mereka diancam dengan dibakar. Ada di antara para ulama yang mengatakan kejadian itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala buat Nabi SAW untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa, dan itu dilakukan azabnya tadi itu di dalam kubur, di alam barzakh. Jadi kalau tadi ditanyakan orang yang berzina itu, adakah dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang perbuatan mereka? Salah satunya adalah bahwa mereka akan diazab di dalam alam barzakh dengan api yang menyambar-nyambar, sebagaimana dalam mimpi Nabi tadi. Antum ada aplikasi Al-Quran? Ada, Ustaz. Coba buka surat Al-Furqan. Al-Furqan. Nah. Teman-teman yang nyimak podcastnya juga bisa nyimak. Siap. Bisa lihat di aplikasi Quran. Jangan-jangan aplikasi Quran ini terbuka paling terakhir kali adalah Ramadan tahun lalu. Allahu Akbar. Ya. Coba dibuka Nah. surat Al-Furqan ayat 68-69. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Kemudian, "Wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Coba dibaca dulu. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ini firman Allah berkaitan dengan ibadur Rahman. Dengan hamba-hamba Allah yang Allah puji sebagai hamba-hambanya. Sifat-sifat mereka yang disebutkan di surat Al-Furqan ayat 68 ini, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka tidak membunuh Yang diharamkan oleh Allah. Jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Seperti misalnya pemerintah menghukum kisos bagi pembunuh yang tidak dimaafkan oleh keluarga si terbunuh. Lepas dari itu, yang ketiga adalah wala yaznun, yang tidak berzina. Jadi ini orang-orang yang menjaga diri dari tiga ini dan di antara dosa-dosa yang lain, mereka yang Allah puji sebagai hambanya. Bagaimana kalau mereka lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Mereka mendapat hukuman yang berat. Ada ayatnya lagi. Setelahnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Coba dibaca. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Orang yang berzina akan diazab dan ditimpakan dengan azab yang berkali lipat dalam keadaan terhina. Jadi jangan dipikir zina itu kemudian apa tadi kata antum? Ini gue emang gini. Keren gitu. Iya. Ini kan sudah perkembangan zaman ya. Ini ya memang kita seperti ini. Ya, bahkan ada yang
menjadikan itu sebagai challenge kalau di zaman sekarang. Bila kamu bisa sama dia, maka nanti kita misalnya taruhan 20 juta misalnya. Siapa yang bisa naklukkan dia dan bisa ngambil keperawanannya, maka dia akan begini dan begitu. Ya, mereka pikir itu gaya hidup kekinian yang hebat. Sementara nanti di hari kiamat dan di alam kuburnya ada azab yang menanti. Dilipat gandakan. Betul. Waliyadzubillah, jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam hal-hal yang seperti itu. Bukan sepele, Ustaz ya? Bukan. Nah, Ustaz, perbuatan dosa yang mereka kerjakan itu mereka kadang-kadang yang tadi diumbar-umbar, Ustaz. Yang tadi seperti Anda bilang bahwa mereka bangga. Mereka seakan butuh apresiasi dari orang lain, butuh statement. Itu ada dampak dari kelakuan mereka di dunia, Ustaz, yang mereka nganggap ya mereka di dunia ini mengumbar dosa tersebut ya seakan buat keren-kerenan doang, maksudnya gitu. Tapi dampaknya tuh seperti apa, Ustaz? Anda pernah nulis dulu di Telegram Anda, mungkin teman-teman bisa buka juga di Telegram Muflis Safitar Official. Kalau di search dengan judul tak malu, pakai keyword tak malu mengakui zina. Ini dulu Anda pernah bahas dengan sebagian teman-teman di Balikpapan ketika ada sebagian public figure, artis-artis, apalagi yang kekinian yang banyak pengikutnya. Ya. Kan waktu awal-awal pandemi orang nggak bisa kegiatan di luar, akhirnya mereka indoor bikin podcast. Salah satu podcast yang laku untuk ngangkat nama mereka adalah pengakuan-pengakuan zina. Pengakuan mereka ini, mereka pikir itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan apresiasi, ya kan? Karena mau jadi public figure itu dua, kalau memang mau naik terus, prestasi, sensasi. Dan sensasi yang akan ngebum adalah salah satunya, oh ini anak saya, ini anak kami waktu kami dulu masih pacaran. Berarti kan pengakuan bahwa itu adalah hasil zina. Dampak dari apa yang mereka lakukan ini, pertama, cemoohan masyarakat. Mereka pikir itu akan dapatkan pujian. Oke, mereka mungkin akan diapresiasi oleh yang sejenis seperti mereka, yang dalam tanda kutip mungkin sama-sama pezina. Adapun orang-orang yang mengerti agama tentu tidak akan mau mengapresiasi yang seperti itu. Yang kedua, kalau ada anak dan akhirnya anaknya tumbuh dewasa, terus anaknya melihat jejak digital orang tuanya, ternyata aku ini adalah hasil zina, itu akan menyakiti hati anaknya, mentalnya. Iya. Dan dia akan benci dengan orang tuanya. Ya. Yang ketiga, kalau itu diketahui oleh orang tua sesama murid, lalu akhirnya dia beritahu kepada anaknya, itu temanmu itu itu anak hasil zina, akhirnya jadi pembulian kepada anaknya di sekolah. Dicontoh oleh masyarakat. Dan orang yang mencontohkan keburukan akan mendapatkan dosa untuk dirinya ditambah dengan orang yang mencontoh dia, tanpa mengurangi dosa yang mencontohnya sedikit pun. Ya. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mencontohkan suatu contoh yang buruk, dia akan dapat dosanya dia, ditambah dengan dosa orang yang mencontohnya. Kalau seandainya dia ngaku kemana-mana, akhirnya dicontoh oleh 2, 3, 4 orang, mereka pun akhirnya berzina dengan alasan ya si fulan saja berzina, biasa aja kok gitu kan. Akhirnya dicontoh, terinspirasi dari podcastnya misalnya atau dari pengakuannya, maka dosa yang 3-4 orang ini akan ditimpakan juga kepada dia, lantaran dia yang mengumbarnya dan mencontohkannya. Itu kalau 4 orang, belum lagi yang 4 nanti ada turunannya lagi. Belum lagi kalau ini ternyata adalah public figure dengan misalnya subscribernya 2 juta. Jadi 2 juta ini 10%-nya mencontoh, karena anak-anak muda, anak SMP, SMA jadi subscribernya. Berapa tuh 2 juta 10%-nya? 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu, iya 20 ribu. 20 ribu orang berzina. Dosa 20 orang berzina, 20 ribu ditimpakan lagi kepada dia. Seperti itu. Nah, Ustaz, Masya Allah. Di sini ada contoh yang lain. Buat wanitanya jadi sulit menikah
Karena orang tahu ini dulunya pezina. Ya. Kalau sudah diumbar. Kemudian rumah tangga bisa hancur. Ya. Kalau seandainya Tahu pasangan. akhirnya orang mulai tahu, oh ini dulu pezina dan semacam itu. Kemudian dia boleh digibahi. Seandainya pun sekarang kita nyebut nama fulan yang memang mereka adalah public figure yang memang mengumbar aibnya. Pada dasarnya kita sebut namanya pun kita tidak berdosa. Karena mereka juga sudah menyebutkan nama Iya. Karena mereka mujahir. Ya. Di antara yang boleh digibahi adalah mujahir. Jadi kita boleh nyebut Uus gitu, Ustaz, boleh ya? Ceplosan anak. Iya. Kalau Us ya enggak lah. Kalau Yonglek boleh lah. Boleh. Ini benar tadi dimasukin. Ya kan mereka orang-orang yang mereka nggak ditanya, mereka ngomong sendiri gitu kan. Dan follower mereka banyak anak muda. Orang terinspirasi dengan tatonya, dengan rokoknya, dengan alkoholnya, sampai dengan zinanya. Seperti itu. Ya, semoga Allah, jika Allah sayang pada mereka, semoga Allah berikan mereka hidayah, Ustaz. Iya. Ustaz, ada dalil nih. Kita kadang-kadang orang-orang awam tuh tahu bahwa ada dalil jangan mendekati zina. Ada larangan mendekati zina. Itu apa sebab malah manusia jadi malah mendekati zina, Ustaz? Dan apa contoh perbuatan mendekati zina yang dianggap lumrah padahal itu dampaknya sangat besar? Iya. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan termasuk jalan yang buruk. Dan ketika Allah mengatakan jangan dekati zina, berarti maksudnya adalah segala jalan yang mengantarkan kepada kesana juga harus dijauhi. Tadi pertanyaan antum apa? Contoh perbuatan yang kadang-kadang dianggap lumrah. Orang-orang tuh ya menganggapnya bukan zina, itu udah lumrah terjadi di permukaan gitu. Iya. Saking lumrahnya sampai juga ustadz pasti tahu juga lah ya. Juga tahu. Satu pacaran. Tanya deh kepada yang pacaran, termasuk yang berjilbab. Apakah kamu tidak pernah melakukan arah-arah perzinahan? Gak yakin. Jadi kita bilang juga orang tua kalau anak Anda cewek-cewek sudah punya pacar, jalan sana jalan sini, Anda harus curiga. Jangan-jangan anak Anda sudah gak perawan. Ya. Itu di zaman sekarang. Di zaman dulu saja sudah seperti itu, apalagi zaman sekarang. Yang makin modern ini. Iya. Karena zaman sekarang medianya lebih banyak. Cara-caranya sudah semakin banyak. Ya. Oh ya, saya mau kasih pandangan dulu nih buat para muslimah. Jangan jadikan diri kalian seperti mangga di pasar. Bagaimana mangga di pasar kalau orang mau beli? Tawar. Dicium, wangi. Dipencet. Ditusuk. Bagian atasnya atau bawahnya. Apakah pasti dibeli? Belum tentu. Berapa banyak muslimah di zaman sekarang gak ada ubahnya, tidak ubahnya seperti mangga di pasar. Dipacarin sini, dipacarin sana, diputusin sini, diputusin sana. Setelah dicium, dipencet, ditekan, ditusuk. Tapi tidak dibeli. Akhirnya juga ujung-ujungnya tidak dinikahi. Dan itu banyak perzinahan yang sudah dilakukan. Ada beberapa waktu lalu ada semacam mungkin dia YouTuber atau apalah ya, berjilbab begitu. Kemudian ya kita bisa lihat mungkin dari cara dia bikin vlog dengan pasangannya, itu pasti sudah insya Allah sudah berzina. Kita bukan khususan, tapi kita juga nggak orang bodoh gitu. Ke bioskop sama pacar. Ya, karena di situ tempat gelap. Ya, dan orang ya sudahlah, orang sudah mungkin rahasia umum. Orang yang pacaran pasti tahu.
Sebab umum yang lain adalah karena memang tidak dibekali anak-anak ini dengan agama. Oh. Bahkan sebagian orang tua saking awamnya mereka khawatir ketika anaknya tidak punya pacar. Iya. Takut nggak laku. Iya, orang tuanya mana nanya nggak ada kah pacarmu? Dan ketika anaknya cewek pakai rok sepaha, baru pulang jam 12 malam, diantar laki-laki, bahkan laki-laki nggak cuma satu, mereka nggak pernah nanya dari mana. Nggak ada kekhawatiran. Dan nggak mungkin kerja apakah kelompok anakku ini sudah digilir? Jangan-jangan. Subhanallah. Karena cewek sendiri, laki-laki banyak. Nah. Roknya segini. Apa yang diinginkan dari seorang perempuan rok segini? Ingin dibilang seksi. Ya. Ingin seksualitasnya diperlihatkan dan yang semacam itu. Yang ujung-ujungnya adalah perzinahan. Nah. Ya, masih banyak lagi sih. Tapi itu jalan-jalan umumnya. Ayo belum lagi dengan campur baur laki perempuan di perkantoran, di kampus, di sekolah. Kita dapati sekarang di SMA, di SMP karena campur. Kita dapati ada anak SMP sudah berzina, anak SMA, SMK berzina. Bahkan kadang-kadang yang dipakai adalah misalnya WC masjid. Kita dapati berita-berita seperti itu di Indonesia begitu banyak. Gitu Mas. Itu buat orang tua tuh harus ini ya, bukannya malah bangga ketika anaknya pacaran, harusnya sedih, harusnya lebih aware lagi, lebih menasehati. Nah, Ustaz, bagaimana jika perbuatan zina tersebut Ustaz, lahir seorang anak? Itu bagaimana status anak tersebut walaupun setelah itu si laki dan perempuan itu berakhir dengan menikah? Apabila perzinahan itu menghasilkan anak, maka ini Anda pribadi lebih condong dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa anak itu tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Kata Nabi SAW, al-waladu lil firash, walil ahiri al-hajar. Bagi pemilik ranjang yang sah, anaknya. Atau anak itu buat pemilik ranjang yang sah. Adapun untuk orang yang berzina maka dia dikasih batu. Dirajam. Ada yang mengatakan itu dirajam, dan ada yang mengatakan dia itu seperti tidak punya anak. Jadi anak itu punya ibunya. Dampak dari ini ada turunan-turunan lagi. Kalau seseorang tidak dinasabkan kepada seseorang, berarti kan tidak ada waris mewarisi di antara mereka. Berarti kalau anak hasil zina dengan bapak hasil zina, salah satunya meninggal, maka tidak ada waris mewarisi di antara mereka. Karena yang tidak ada nasab yang nyambung. Iya. Kalau anak ini perempuan, anak hasil zina itu perempuan, ketika dia dewasa dia mau nikah, maka yang menikahkan nanti adalah KUA. Bukan ayah. Karena dia tidak punya ayah. Ya, bukan si yang tadi katanya ayahnya itu. Iya, itu kan ayah biologis. Biologis. Tapi tidak punya nasab. Kemudian warisan itu kan turunnya dari saudara sebapak. Ya. Kan dia tidak punya bapak, maka nanti dia dengan saudaranya yang seibunya. Misalnya kan si A dan si B zina, lahir si C. Terus AB ini menikah, lahir D. C sama D ini bukan saudara sebapak. Mereka saudara seibu saja. Ya. Maka ini juga kita tidak bisa menjadi wali pernikahan. Ya, dan coba nanti dicek di bab warisan apakah mereka dapat juga. Seperti itu. Ustaz, lanjut Ustaz. Ini Anda pernah dengar Ustaz bahwa dosa zina itu mewaris Ustaz. Itu apakah benar Ustaz? Sebenarnya secara dalil tidak ada dalil yang benar. Cuma secara pengalaman, iya ada sebagian orang yang seperti itu. Dimana ketika dia menzinai anaknya orang, kemudian zina itu terjadi pada adiknya, anaknya, istrinya. Tapi kalau kita bertanya secara dalil, tidak ada dalil yang sahih. Cuman banyak kejadian yang gitu. Iya, tapi pengalaman iya. Anda pernah dengar dulu salah satu konten dari Saudi lah. Ikhwan-ikhwah Arab Saudi yang bikin konten ceramah ketika dia
pernah berzina, laki-laki ini, lalu kemudian dia dapati wanita-wanita dalam keluarganya akhirnya juga terjadi perzinahan. Mulai dari istrinya, kemudian saudarinya. Lalu dia berarti, Allah, stop ya Allah, cukup ya Allah, aku minta ampun. Akhirnya anaknya juga dizinahi. Memang ada pengalaman, tapi tidak mutlak. Sehingga kemudian sebagian orang mengatakan, hati-hati ya zina karena ini nanti akan turun-temurun. Itu tidak mesti juga sih. Cuman kasusnya banyak. Kasusnya ada. Tapi kita tidak bisa jadikan itu untuk kemudian kemana-mana kita jadikan dalil untuk melarang zina. Larangan zina itu harus dengan ancaman dari ayat, ancaman dari hadis, kemudian hukum-hukum yang berkenaan dengannya, tapi tidak dengan mengancamnya menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalil yang valid. Seperti itu. Terus Ustaz, bagaimana hukum bagi para pelaku zina? Hukum secara syariat bagi para pelaku zina. Mereka tuh kadang-kadang beberapa yang datang kepada kami mengatakan bahwa anak takut tidak diampuni oleh Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosa besar seperti zina andai pelakunya itu menyesalinya, Ustaz? Coba dilanjutkan Al-Furqan tadi yang tadi kita baca. Al-Furqan ya, ayat 70. Iya, selanjutnya. Nah. Wa yaf'al dzalika yalqa azama yudha'af lahu al'adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yeah. Ayat yang 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Oke. Kita ulangi tadi ya. Nah, Ustaz. Antum lanjutkan tadi ayat yang tadi kita buka di aplikasi. Ya, teman-teman yang nonton juga bisa buka kembali aplikasi tadi. Ya. Di ayat yang selanjutnya, ayat 71. 70 atau 71? 70 tadi yang Anda baca. Yang 70. Yang artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kejahatan. Coba dibaca artinya. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Ya. Orang yang pernah berzina, tadi kan pertanyaannya begitu kan? Ya. Dulu zina, kemudian sekarang taubat. Apakah Allah ampuni taubatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi barusan kita baca, illa man taba. Kecuali yang sudah taubat. Tapi tidak cukup bertobat gitu saja. Terus beriman kepada Allah, kemudian wa amila amalan shaliha. Diganti perbuatan dosa zina yang terdahulu diganti dengan perbuatan kebaikan. Ya. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah katakan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Pahala bertaubat. Taubat kan ada pahalanya. Yang kedua, pahala dari mereka mengerjakan kebajikan untuk menutupi kesalahan terdahulu. Ya. Kita dulu kalau bikin orang tua marah, misalnya kita bikin bapak kita marah, kita dipukul. Lalu bapak misalnya mau pergi ke kantor, kita lihat dia mau kantor, kita segera carikan sepatunya, kita semirkan sepatunya. Dia butuh tasnya, kita ambilkan. Orang tua yang tadinya marah dan jengkel sama kita, berbuah pukulan, akhirnya diganti dengan uang saku tambahan. Iya kan? Seperti itu. Dosa zina yang terdahulu tidak boleh dibongkar-bongkar, tapi diganti dengan kebaikan sebagai penggantinya supaya Allah ampuni dan Allah jadikan itu sebagai pahala. Walaupun untuk hukuman secara syariat, Ustaz? Pernah kejadian suatu hari Nabi SAW itu ditanya, atau didatangi seorang laki-laki. Dia bilang, ya Rasulullah, saya harus dihukum. Ya, kemudian Nabi mengatakan, pulang. Bukannya ditanya hukum apa, langsung dia jawab pulang. Kaget laki-laki ini, dia pulang. Tapi nggak menghasilkan keterangan, dia pulang, dia datang lagi. Kali kedua, dia bilang saya harus dihukum.
Nabi bilang pulang. Kalau kamu berdosa, taubat kepada Allah. Sudah pulang. Pulang lagi dia yang kedua. Datang lagi ketiga kali. Dia bilang, ya Rasulullah saya tidak tenang. Saya ini harus dihukum. Baru Nabi tanya, hukum dari apa? Saya berdosa. Iya berdosa. Berdosa apa? Baru dia jelaskan. Dosa zina. Begitu. Tapi ketika Nabi mengisyaratkan 2 kali pulang, itu menunjukkan bahwa kita kalau berdosa, diam aja, bilang iya, sama Allah. cukup bertobat kepada Allah dan jangan ngomong-ngomong. Gitu. Makanya Nabi suruh orang itu pulang bertobat kepada Allah, kamu di rumah. Bukan malah bikin status Ustaz ya. Iya. Kalau zaman Apalagi sekarang. bikin podcast seperti mereka yang tadi. Subhanallah. Nah, Ustaz. Ya, jadi kalau sudah bertaubat, taubat kepada Allah. Jangan ngomong-ngomong, simpan saja. Termasuk misalnya kita belum menikah, terus sekarang kita mau menikah, maka nggak boleh diceritakan kepada calon istri Ya. atau calon suami. Sudah biar kita dan Allah saja yang tahu. Ustaz. Iya. Apakah itu berarti menutupi aib masa lalu? Iya, memang harus ditutupi. Tapi Karena kita juga tidak tahu, jangan-jangan mungkin pasangan itu juga sama. Ya. Karena mungkin kita hidup di era yang sama, di daerah yang sama, dengan pergaulan yang kurang lebih sama. Sama-sama jahilnya. Nah, Lalu akhirnya ketika mau menikah, semua orang diharuskan untuk mengakui semua. aib-aib terdahulu termasuk perzinahan. Gak ada kanan yang menikah. Ya betul. Gitu. Insyaallah. Jazakallahu Ustaz. Ustaz. Ini sedikit singgungan tentang yang lagi viral Ustaz, tentang child free Ustaz. Itu mereka tuh para influencer itu seakan-akan bilang gini, nggak apa-apa kalian nggak menikah, tapi gak usah punya anak daripada kalian berzina. Oh, Anda tadi mikir dulu child free hubungannya dengan zina apa ya? Oh, ternyata mendingan nikah, Nggak punya anak daripada berzina. Iya. Tapi mendingan menikah dan punya anak Iya Ustaz. Masya Allah. daripada berzina. Jadi yang benar adalah punya anak itu sesuatu yang merupakan kenikmatan Ya. yang memang Allah anugerahkan bagi sebagian orang. Ya. Jadi secara syariat child free itu dilarang Ustaz, atau boleh aja. Justru di dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk cari perempuan yang penyayang dan bisa punya banyak anak. Nah, Kita bisa melihat dari, misalnya kita mau menikah dengan seorang perempuan, kita lihat dari calon mertuanya. Calon mertua kita misalnya. Oh, mamanya si perempuan ini anaknya 13. Masya Allah. Mungkin dia juga nanti akan kurang lebih seperti itu. Oh, dia punya saudari kandung anaknya 5. Berarti kan dia mungkin potensi punya anak juga. Dan anaknya banyak. Kata Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang dan berpotensi punya banyak anak. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, fa inni mukatsirum bikumul umam. Nanti di hari kiamat saya akan berbangga dengan banyaknya jumlah umat Islam dengan umatnya Nabi SAW. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi untuk mencari wanita yang punya potensi Banyak anak. punya anak, apalagi banyak anak. Berarti kalau ada orang membatasi dirinya tidak mau punya anak sama sekali, itu sebenarnya justru bertolak belakang dengan keinginan Nabi, dengan syariat yang Nabi anjurkan kepada kita. Memang punya anak itu bukan wajib sih. Punya anak itu anugerah. Dan jadi amanah, tanggung jawab buat kita. Dia tidak seperti sholat 5 waktu, punya anak itu. Tapi itu sebuah kenikmatan yang harusnya orang kalau fitrahnya lurus, ya dia akan tahu itu adalah sebuah kenikmatan. Cuman gini, Anda mencoba untuk menggali, sehingga Anda bertanya kepada istri yang sudah nonton ketika dia, para penggerak child free ini bicara, kenapa sih? Ternyata mereka hanya mencari kebahagiaan dengan punya waktu yang cukup buat berduaan saja. Mereka bilang, kita sudah cukup bahagia dengan kita berdua saja. Kita tidak butuh orang ketiga dari kalangan anak-anak yang nanti akan menghilangkan waktu-waktu kita. Di mana kita harus mengantarkan anak sekolah, kita harus membiayai mereka, kita harus bangun jam 2 untuk bikinkan susunya, kita harus sibuk mendidiknya dan seterusnya.
dan menghilangkan kebahagiaan kita menurut versi mereka. Ya, maka kita juga bisa jawab bahwa kebahagiaan itu juga bisa didapatkan dengan cara punya anak. Ketika nanti kita di masa-masa tua, kita belum tentu selalu sama pasangan kita. Bisa jadi Allah takdirkan kita pisah. Ya kan? Dan ternyata di situ kita butuh adanya kehadiran seorang yang menyenangkan seperti anak-anak, yang menenangkan. Ketika kita tua, ada yang bawa kita ke rumah sakit bila kita sakit, ada yang membopong kita untuk tawaf. Kita mau haji nanti di masa-masa tua, karena waktu tunggunya begitu lama. Kita butuh ada yang mendorongkan kita. Siapa itu? Anak. Kalau kita butuh suami aja, kita didorong. Ini suaminya kursi roda, istrinya kursi roda, terus siapa yang dorongin kalau bukan anak-anak? Saling dorong. Subhanallah. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, kita sudah di akhir acara Ustaz. Alhamdulillah, dosa-dosa besar salah satunya zina itu bukan hal yang sepele. Bahkan Allah ancam dengan azab yang berlipat ganda dan dihinakan. Apalagi diumbar-umbar. Itu bukan hal yang keren kok. Itu hal yang jelek. Kalau mau keren, umbar-umbar tuh antum ngaji, ajak teman-teman antum. Salah satu di kajian rutin Jak Sahabat setiap Senin dan Rabu. Itu baru keren. Ajak saudara kita, keluarga kita untuk belajar agama, untuk membuat pondasi dalam diri kita sehingga kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar yang salah satunya zina. Insya Allah ketemu lagi di ruang tamu Jak Sahabat bersama guru-guru kita yang lain dengan pembahasan yang makin menarik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.